Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk MS Glow. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ririnta Ardaniswari dengan NIM B100190265. 2. Yudhistira Surya Laksana dengan NIM B100190260. Yang ketiga, Octavia Desminta Permata Putri dengan NIM B100190267. Terakhir, Adifa Ilham dengan NIM B100190265. Latar belakang. Konsumen pada saat ini sangat selektif dalam memilih sebuah produk. Sampai pada akhirnya, mereka melakukan keputusan untuk membeli produk tersebut. Sebagaimana kita ketahui, bahwa produk yang ditawarkan sangat beraneka ragam, sesuai dengan tren saat ini. Konsumen akan memilih sebuah produk selain yang memiliki kualitas yang baik, juga mereka akan memilih sebuah merek yang cukup terkenal atau mempunyai citra merek. Salah satu produk kecantikan yang menarik perhatian konsumen adalah MS Glow. Sebagai pelaku usaha di bidang produk kecantikan, MS Glow memberikan suatu inovasi yang memiliki kelebihan dan citra khas tersendiri dibandingkan dengan produk kecantikan di klinik kecantikan jenis lainnya. Citra merek yang kuat dapat mengembangkan citra produk kecantikan di klinik kecantikan. Dengan merek yang sudah dikenal, membantu mengiklankan kualitas dan keberhasilan produk kecantikan di klinik kecantikan. MS Glow memberikan produk di dalamnya. Ada beberapa produk yang memiliki fungsi dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan konsumennya. Rumusan masalah. Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Tujuan penelitian yaitu pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis sebagai saran menambah wawasan, pengemban ilmu pengetahuan, serta sebagai referensi untuk penelitian sehingga mampu memperbaiki dan menyempurnakan penelitian ini. 2. Manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan perusahaan dalam menggunakan variabel pengaruh citra merek. Landasan teori. 1. Citra merek. Citra merek adalah persepsi konsumen terhadap merek suatu produk yang dibentuk dari informasi yang didapatkan konsumen melalui pengalaman menggunakan produk tersebut. Menurut Keller, brand image adalah tanggapan konsumen akan suatu merek yang didasarkan atas baik dan buruknya merek yang diingat konsumen. Citra merek merupakan keyakinan yang terbentuk dalam benak konsumen tentang objek produk yang telah dirasakannya. Citra merek mampu membentuk persepsi positif dan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang akan memperkuat loyalitas merek. Loyalitas merek dapat membentuk image yang baik, tepat, dan sesuai dengan selera konsumen terhadap produk dan jasa yang dihasilkannya. Image atau citra adalah suatu gambaran penyempurnaan kesan utama atau garis besar, bahkan bayangan yang dimiliki oleh seseorang tentang sesuatu. Oleh karena itu, citra atau image dapat dipertahankan. Keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan serangkaian proses yang berawal dari konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi tentang produk atau merek tertentu, dan mengevaluasi produk atau merek tersebut seberapa baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya. Yang kemudian serangkaian proses tersebut mengarah pada keputusan pembelian. Selanjutnya, Kotler dan Keller menambahkan bahwa proses keputusan pembelian adalah proses 5 tahap yang dilewati konsumen, dimulai dari pengenalan masalah, pencarian informasi,
evaluasi alternatif yang dapat memecahkan masalahnya, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian yang dimulai jauh sebelum pembelian yang sesungguhnya dilakukan oleh konsumen dan memiliki dampak yang lama setelah itu. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner merupakan pernyataan dalam bentuk angket yang kepada para pelanggan skincare MS Glow yang menjadi responden. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling, berarti sampel atas dasar persyaratan tertentu. Dalam penelitian ini, sampel dipersyaratkan wanita berusia 18-30 tahun dan pernah membeli skincare MS Glow. Akibatnya, tidak semua pelanggan skincare MS Glow memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Jumlah sampel ditentukan sesuai dengan pendapat Suparmoko, menyatakan bahwa jumlah sampel terkecil dalam suatu penelitian yaitu 30 sampel. Dengan demikian, dikarenakan terbatasnya jumlah sampel yang diperoleh di lapangan, maka jumlah sampel dalam penelitian ini sejumlah 30 orang. Uji instrumen. Uji instrumen merupakan uji yang dilakukan untuk menguji kevalidan dan kereliabilitasan alat ukur. Dalam hal ini, instrumen yang digunakan yakni skala citra merek dan keputusan pembelian. Uji validitas citra merek. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa uji validitas dari variabel citra merek dari 3 item semuanya valid. Penentuan item valid dan tidak valid didasarkan oleh R-tabel korelasi untuk N30, R-tabel sebesar 0,361. Item dikatakan valid apabila nilai korelasi lebih dari L-tabel 0,31. Uji validitas keputusan pembelian. Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa uji validitas dari variabel keputusan pembelian dari 5 item menunjukkan 4 item valid dan 1 item tidak valid dan dapat dikatakan gugur. Penentuan item valid dan tidak valid didasarkan oleh R-tabel korelasi untuk N30. R-tabel sebesar 0,361, item dikatakan valid apabila nilai korelasi lebih dari L-tabel. Uji reliabilitas. Dasar keputusan menurut Sujarweni menjelaskan bahwa 1. Jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6, maka kuesioner dinyatakan reliable atau konsisten. Semakin mendekati 1, maka semakin reliable. 2. Jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,6, maka kuesioner dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Hasil uji regresi sederhana. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa signifikansi sebesar 0,000. Jika signifikansi kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima, yang artinya terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis adanya pengaruh antara citra merek terhadap keputusan pembelian diterima, dikarenakan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Model summary. Tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk melihat besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu dilihat dari nilai R-square. Nilai R-square tersebut sebesar 0,490, yang artinya bahwa terdapat pengaruh antara citra merek terhadap keputusan pembelian sebesar 49%, sedangkan sisanya sebesar 51%. Koefisien. Tabel koefisien di kolom B pada nilai konstan
menunjukkan nilai sebesar 5,690, sedangkan pada nilai citra merek sebesar 0,90. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.